hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, oh. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh, Allah sumber kuatku, ya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Oh,
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku Tuhan, di hidupku Tuhan. Oh, sungguh Engkau ajaib, Engkau perkasa, Engkau mulia. Sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau hebat Tuhan, sungguh Engkau dahsyat. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Sungguh Engkau hebat Tuhan, sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau hebat. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Oh, besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Oh, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Shalom saudara. Saat ini mari kita akan baca bersama di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20b. Matius 28 ayat 20b, beginilah firman Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kalau kita melihat kata menyertai di sini, itu berasal dari bahasa Yunaninya adalah meta, yang artinya dengan, mengiringi, bersama-sama. Jadi kalau kita terapkan, dan ketahuilah aku bersama-sama dengan kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku mengiringi engkau sampai dengan akhir zaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyertai itu berarti mengiringi, menemani, mendampingi untuk menolong. Jadi menyertai itu artinya mendampingi untuk menolong, mengiringi untuk ikut ambil bagian. Nah, itu arti kata menyertai dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, Yesaya 7 ayat 14 dikatakan di sana, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kata Immanuel adalah sebuah nama yang berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Tuhan bersama kita. Tuhan yang bersama kita, Allah yang bersama kita, itu adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang bersama kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang gagah perkasa. Jadi Allah itu selalu menyertai kita. Dan Allah yang menyertai kita, Allah yang bagaimana saudara? Allah yang maha kuasa, Allah yang gagah perkasa, Allah yang kuat dan sanggup menolong kita. Dia akan selalu menyertai kita sampai selesai. Dia selalu menyertai kita sampai akhir hidup kita. Nah, sekarang saudara, kita akan melihat apa arti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan menyertai kita tuh artinya Ia selalu ada bersama kita. Penyertaan Tuhan memberikan arti bahwa Ia selalu bersama-sama dengan kita, dan Ia tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b, di sana tertulis, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji penyertaan Tuhan bagi orang percaya. Dan kita mengakui bahwa Alkitab ini adalah benar dan menyatakan fakta tentang diri Allah. Allah selalu menepati janjinya akan penyertaannya terhadap hidup kita. Dan itu bisa kita lihat jelas dalam penyertaannya terhadap bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kita lihat siang malam Allah selalu menyertai bangsa Israel. Dan Allah selalu ada bersama-sama dengan mereka. Di siang hari Allah memberikan tiang awan untuk menaungi bangsa Israel dari kepanasan
Kita tahu bahwa di padang gurun kalau siang itu panas sekali. Dan Allah sudah menyediakan tiang awan untuk memberi keteduhan bagi bangsa Israel. Dan pada malam hari Allah memberikan tiang api. Di padang gurun kalau malam hari itu dingin sekali. Sehingga mereka perlu kehangatan. Allah menyediakan tiang api untuk mereka. Untuk memberikan kehangatan kepada mereka. Untuk memberikan penerangan bagi mereka. Itulah penyertaan Allah yang luar biasa bagi bangsa Israel. Sekarang pun dan sampai saat ini pun penyertaan Allah itu tetap atas hidup kita. Orang-orang yang percaya kepadanya. Mungkin kita tidak melihat secara nyata ada tiang awan dan tiang api. Tapi ketahuilah Allah tetap menyertai kita sampai saat ini. Sebab itu jangan ada orang yang merasa Tuhan tidak ada bersama dengan saya. Salah saudara, karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi dia selalu ada bersama dengan kita. Saudara, mungkin terkadang ketika kita menghadapi masalah, mengalami masalah misalnya bisnis saudara mulai menurun. Tidak mendapatkan pekerjaan, atau ada masalah keluarga, masalah keuangan dan sebagainya. Dan kita cenderung bertanya, di manakah akan penyertaan Tuhan itu? Apakah Tuhan benar-benar masih menyertai saya ketika saya dalam keadaan seperti ini? Saudara, ada sebuah kisah tentang jejak tapak kaki. Mungkin saudara sudah sering mendengar cerita tentang jejak tapak kaki. Waktu itu ada seorang yang bermimpi dan dalam mimpinya itu dia diperlihatkan oleh Tuhan ada sebuah pantai dan dia melihat di pantai itu ada 2 pasang tapak kaki. Kemudian orang itu bertanya pada Tuhan, siapa saja nih 2 pasang ini tapak kakinya siapa saja Tuhan? Dan Tuhan berkata, 1 pasang tapak kakimu dan 1 pasang tapak kakiku, kata Tuhan. Oh, berarti engkau selalu menyertai aku Tuhan. Iya betul kata Tuhan. Engkau selalu bersama dengan aku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai aku. Terus diperlihatkan waktu itu ketika dia sedang menghadapi masalah. Dia melihat di pantai itu cuma ada 1 pasang tapak kaki. Kemudian dia bertanya pada Tuhan, Tuhan kok cuma ada sepasang tapak kaki? Kemana yang sepasang lagi? Berarti ketika saya menghadapi masalah, Tuhan meninggalkan saya karena cuma ada sepasang saja. Kemana sepasang tapak kaki yang lainnya Tuhan? Tuhan katakan, nak, justru ketika engkau menghadapi masalah, itu sepasang tapak kakiku yang nampak. Oh, terus saya di mana Tuhan? Engkau ada dalam gendonganku, kata Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Berarti ketika kita menghadapi masalah, Tuhan bukan lagi menyertai kita, tapi Tuhan menggendong kita. Dia memberi kekuatan pada kita. Dia menolong kita. Jadi ketika kita menghadapi masalah jangan pernah tanya lagi, apakah Tuhan masih menyertai saya? Penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Saudara, biarlah hal ini akan kita tanamkan dalam hati kita. Sehingga kita tidak akan menjadi seperti bangsa Israel pada waktu itu. Mereka selalu bersungut-sungut. Tapi biarlah kita akan selalu bersyukur di dalam segala hal. Karena kita menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah membiarkan kita sedetik pun. Sebagai orang yang percaya, kita harus mengenal hal ini. Kita harus mengetahui hal ini. Bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, apa arti penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Artinya ia selalu ada untuk menolong kita. Penyertaan Tuhan itu memberikan arti bahwa Tuhan selalu ada bagi kita untuk menolong kita. Ia adalah penolong yang sejati dan kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6 dikatakan di sana, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah Allah yang selalu menyertai kita dan selalu memberikan pertolongan kepada kita.
Oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Ini merupakan wujud dari penyertaan Tuhan, yaitu Dia selalu menolong kita. Tuhan bukan hanya tidak membiarkan kita sendiri, Tuhan bukan hanya tidak pernah meninggalkan kita sendirian, tapi Tuhan juga selalu ada bagi kita untuk menolong kita. Saudara, kebanyakan orang yang tidak mengerti tentang keberadaan Tuhan sebagai penolong dalam hidup mereka, kita lihat bahwa mereka ketika menghadapi masalah dan belum juga mendapat pertolongan, mereka sudah malas berdoa. Mereka tidak lagi mencari Tuhan, tapi mereka malah mencari pertolongan di tempat yang lain. Di dalam Alkitab ada sebuah kisah di dalam Bilangan pasal 13, yaitu kisah tentang 12 pengintai. Kisah ini terjadi pada waktu bangsa Israel masih berada di padang gurun, yaitu padang gurun Paran. Sebuah daerah yang sangat dekat dengan tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan bagi mereka. Alkitab menuliskan bahwa Yosua dan Kaleb akhirnya berhasil memasuki tanah Kanaan. Tetapi ke-10 pengintai yang lainnya, mereka tidak mewarisi janji-janji Allah. Karena mereka digentarkan oleh penduduk yang ada di tanah Kanaan. Salah satunya adalah suku bangsa Enak, yaitu bangsa yang berperawakan besar, bangsa raksasa yang memberi ketakutan, membuat ke-10 pengintai ini merasa takut. Saudara, apa yang dikatakan oleh ke-10 pengintai pada waktu itu? Mereka berkata, kita tidak bisa mengalahkan bangsa di tanah Kanaan karena mereka jauh lebih kuat daripada kita, karena mereka bangsa-bangsa raksasa. Bangsa yang kita intai itu adalah bangsa yang memakan penduduknya, karena di sana banyak raksasanya. Nah, kita telah sering mendengar mengenai keberhasilan Kaleb dan Yosua. Tetapi saat ini kita akan memetik pelajaran dari ke-10 pengintai yang lain. Rasa takut merupakan sebuah tanda bahwa kita tidak mengenal arti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi, rasa takut yang ada dalam hidup kita itu merupakan pertanda bahwa kita tidak mengerti arti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita masih sering merasa takut, berarti saudara tidak mengerti bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Di dalam Bilangan 14 ayat 7-9 dikatakan, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Pertanda orang yang mengerti arti penyertaan Tuhan, mereka tidak akan takut. Seperti Yosua dan Kaleb sudah memberikan contoh bagi kita. Mereka sangat mengerti apa arti penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga ketika mereka sama dengan 10 pengintai yang lainnya, melihat ada suku bangsa raksasa dan sebagainya, tapi mereka tidak takut. Karena mereka mengerti arti penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, Yosua dan Kaleb memiliki keberanian. Apakah keberanian itu? Kata berani mengandung pengertian kemampuan untuk bertindak mengatasi rasa takut. Artinya, orang yang berani bukanlah orang yang tidak dapat digentarkan atau tidak memiliki rasa takut. Tetapi orang yang berani adalah orang yang tahu mengatasi kegentaran atau ketakutan itu. Saya ulangi saudara ya. Kata berani itu mengandung pengertian adalah kemampuan untuk bertindak mengatasi rasa takut. Artinya orang yang berani itu bukan berarti orang yang tidak pernah digentarkan hatinya atau tidak pernah merasa takut. Tetapi orang yang berani adalah orang yang tahu mengatasi
kegentaran dan ketakutan itu. Kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki rasa takut. Orang yang normal itu pernah merasa takut. Tetapi jika kita mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, maka kita diberi kemampuan untuk mengalahkan rasa takut itu. Itulah yang terjadi dengan Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua mengalahkan ketakutan dengan kesadaran bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Beranikah kita mengambil keputusan yang tepat saat kita menghadapi persoalan yang sulit? Beranikah kita mengatakan bahwa Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut menghadapi masalahku? Kita mungkin digentarkan atau ditakutkan oleh masalah kita. Tapi jika kita yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita, dan penyertaannya itu berarti Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang kuat, yang gagah perkasa itu akan memberikan pertolongan pada kita, maka kita tidak perlu takut lagi. Kalau kita melihat kisah Daud menghadapi Goliat, saudara, kita bisa melihat bagaimana perasaan Daud ketika menghadapi Goliat. Apakah dalam diri Daud tidak ada ketakutan? Kita tahu bahwa bangsa Israel, saudara, menghadapi bangsa Filistin ini 40 hari, 40 malam. Mereka berhadapan-hadapan dari pagi sampai petang. Dan tidak ada seorang pun dari bangsa Israel yang berani menghadapi Goliat. Karena bagi bangsa Israel, Goliat ini sangat menakutkan. Karena dia raksasa yang sangat menakutkan. Dan rasa takut itu sudah membuat mereka menjadi tidak berani ketika ditantang oleh bangsa Filistin. 40 hari 40 malam bangsa Israel hanya berhadapan-hadapan saja dengan bangsa Filistin. Dan mereka tidak berani menghadapi si Goliat ini. Goliat ini dikatakan memiliki tubuh yang tingginya 3 meter kurang lebih. Sedangkan kalau kita lihat Daud, dia waktu itu masih muda, saudara. Jadi Daud dibandingkan dengan Goliat itu enggak sebanding. Dan kita pasti menebak Daud ketika berhadapan dengan Goliat pasti ada ketakutan dalam dirinya. Karena dia kecil dibandingkan dengan si Goliat yang besar. Tetapi masalahnya, saudara, kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Kuncinya adalah Daud seorang yang intim dengan Tuhan. Dia seorang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Dan mengenal benar akan arti penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Hal ini bisa kita lihat dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam masalah-masalah, aku tidak takut Tuhan, sebab aku tahu Engkau beserta dengan aku. Nah, mengapa Daud berani menghadapi Goliat? Kuncinya satu, karena dia mengerti dan mengenal Tuhan, mengenal arti penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Walaupun dia takut, tapi dengan mengenal penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dia memiliki keberanian, dan keberanian itu berhasil menguasai rasa takutnya. Saudara, Daud akhirnya berhasil mengalahkan si Goliat raksasa itu. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu
ke dalam tangan kami. Daud sangat yakin akan penyertaan Tuhan. Itu sebabnya dia tidak takut menghadapi si Goliat. Dia mampu mengatasi rasa takutnya itu dengan pengertian bahwa Allah menyertainya. Dan Allah yang menyertainya itu Allah yang maha kuasa, Allah yang gagah perkasa, Allah yang kuat, yang mampu memberikan kemenangan kepada dia. Dan akhirnya saudara, dalam penyertaan Tuhan, Daud tampil sebagai pemenang. Saudara, kalau kita mengenal Allah dengan benar dan mengerti betul arti penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka Allah selalu ada bersama dengan kita dan sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam keadaan bagaimanapun juga kita, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang selalu bersama dengan kita tadi adalah Tuhan yang perkasa, kuat, maha kuasa, dan yang sanggup membawa kita untuk tampil sebagai pemenang. Dan Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus selalu membuka tangannya untuk siap menolong kita. Kapanpun kita membutuhkan pertolongannya. Dia juga akan membuat kita berhasil dalam melakukan tugas-tugas kita. Dia yang akan membawa kita untuk tampil sebagai pemenang-pemenang di dalam Dia. Sekarang saudara, masalahnya, sudahkah kita ini benar-benar mengerti dan mengenal arti penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita akhir-akhir ini masih dihantui dengan ketakutan-ketakutan, kecemasan, kekhawatiran? Kenalilah Allah secara benar. Maka ketika kita mengerti arti penyertaan Tuhan, kita akan mampu mengatasi segala ketakutan kita. Dan kita akan melihat tangan Tuhan yang berkuasa itu menolong kita dan membawa kita tampil sebagai pemenang-pemenang di dalam Dia. Ayat yang terakhir kita akan baca bersama di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tanamkan ini dalam hati kita. Kenalilah bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang selalu menyertai kita. Kenalilah bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Yang selalu mendampingi kita untuk menolong kita. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Sebab kita memiliki Allah yang maha kuasa. Kita memiliki Allah yang dahsyat dan perkasa. Kita memiliki Allah yang selalu siap menolong kita. Dan membawa kita untuk tampil sebagai pemenang-pemenang di dalam Dia. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman yang telah kami dengar saat ini. Seringkali kami lupa kalau kami memiliki Allah yang selalu menyertai kami. Seringkali kami kurang mengerti arti penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Padahal Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang selalu menyertai kami. Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tapi Allah yang selalu mendampingi kami di segala kondisi kami, di segala keadaan kami. Engkau selalu mendampingi kami. Tuhan, ajarkan kami menyadari hal ini. Sehingga tidak ada lagi perasaan takut dalam hati kami ketika kami menghadapi masalah. Ajarkan kami memiliki keberanian untuk mengatasi segala ketakutan kami dengan menyadari bahwa Engkau Allah yang kami sembah itu selalu menyertai kami dan selalu terbuka tangannya untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hal ini akan membawa kami untuk lebih lagi mengenal Engkau, lebih lagi mengerti akan arti penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya kami nantinya akan keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam Engkau Tuhan. Berkatilah semua saudara yang menonton acara live streaming ini. Berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih.
Biar berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.